yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, kaulah segalanya. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Shalom dan selamat pagi buat seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bertemu kembali di channel YouTube GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan pada pagi hari ini. Kita syukuri sepanjang perjalanan kehidupan kita, Tuhan masih menganugerahkan napas kehidupan bagi kita. Itu adalah satu kebahagiaan bagi kita untuk dapat kita pakai segala kehidupan, kekuatan kita, termasuk iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, agar senantiasa kesempatan ini begitu berharga kita pakai untuk dapat mengimani bagaimana kasih Tuhan menyertai kehidupan kita sepanjang masa. Saudaraku, kita akan meminta kekuatan kembali agar senantiasa firman yang akan menjadi renungan kita pada pagi hari ini menyemangati kita untuk dapat menjalankan segala aktivitas hidup kita. Kita persiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala lawatan, buat segala kebaikan yang boleh kami terima di dalam hidup kami. Berikan kekuatan iman kami kepadamu Bapa, agar di dalam menyampaikan dan menerima kebenaran firman Tuhan, anak-anak-Mu akan diberikan hikmat sorgawi yang menjadi dasar kekuatan bagi kami untuk dapat merenungkan firman ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi renungan kita dari kitab Lukas pasal 23 ayat 46. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, ia menghembuskan napas terakhir. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kami bacakan kepada kita sekalian, agar senantiasa firman Tuhan ini setiap orang yang mendengarkan akan berkuasa melalui pertolongan Roh Kudus yang memampukan kita untuk dapat menerima, merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini. Shalom dan selamat pagi saudaraku yang terkasih. Dari pembacaan firman Tuhan yang sudah kami bacakan pada hari ini adalah sebagai pengingat bagi jiwa raga kita, bagaimana Tuhan tetap berkehendak dan berkenan kepada kita, agar senantiasa firman Tuhan yang kita dengar di dalam kehidupan kita mengingatkan kita, mengajar kita, bahkan mengokohkan langkah kaki kita untuk berjalan di dalam iringan dan kasih Tuhan yang menguatkan dan memampukan kita mengimani dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang
Peristiwa besar yang terjadi di dunia ini adalah oleh peristiwa kematian Tuhan Yesus. Peristiwa kematian Tuhan Yesus yang sering kita peringati di Jumat Agung adalah sebuah peristiwa kematian Tuhan Yesus yang digaungkan kepada dunia ini, di mana kematian itu mengandung misteri yang menyatakan bahwa dari kematian Yesus, disitulah dinyatakan kasih Allah begitu besar kepada dunia ini. Disitulah dinyatakan keadilan Allah kepada dunia ini. Disitulah dinyatakan bagaimana Allah berkuasa atas segala yang ada di dunia ini. Kematian Yesus adalah perbuatan Allah yang besar yang Dia nyatakan melalui Yesus Kristus hadir bagi dunia ini sebagai bukti kasih-Nya yang begitu besar kepada dunia ini. Dan kasih itu akan menggiring kita untuk memperoleh keselamatan yang kekal yang sudah Tuhan persiapkan bagi setiap orang yang percaya. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mengingat kembali peristiwa kematian Tuhan Yesus di Bukit Golgota, itu adalah mengingatkan kita bagaimana peristiwa kematian di kayu salib itu yang mungkin dianggap dunia itu adalah sebuah kebodohan. Mungkin dunia mengatakan sebuah peristiwa yang tidak masuk di akal, tapi sebenarnya melalui kematian Yesus itu adalah hikmat Tuhan dinyatakan kepada dunia ini sebagai wujud keselamatan yang Dia sampaikan kepada dunia ini melalui kehidupan orang-orang yang mempercayai karya Allah di dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali diingatkan bagaimana kita akan memasuki rangkaian Paskah. Sampai pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 ini, kita akan memperingati kemenangan dari Paskah yang akan kita rayakan di tengah-tengah gereja kita sebagai bentuk daripada bahwa kematian Yesus di kayu salib bukan akhir dari segalanya, tapi itu adalah kabar yang dinyatakan kepada dunia ini bahwa kematian Yesus itu adalah awal daripada kehidupan baru bersama Tuhan. Jadi pada pagi hari ini, bagaimana seruan yang disampaikan oleh Yesus, bagaimana Dia berserah kepada Bapa. Dia berserah dan menyatakan kehidupannya seutuhnya Dia serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan seruan itu menyatakan bahwa hidup dan matinya hanya ada ke dalam kuasa Tuhan yang mengutus Dia. Setelah Yesus menyerahkan hidupnya ke tangan Tuhan yang mengutus Dia, Dia akan meninggalkan dunia ini dengan misi Allah yang boleh Dia sampaikan, dengan tidak ada yang ditinggalkan. Misi itu tetap Dia sampaikan sampai kepada titik darah penghabisan Dia menghembuskan napasnya. Saudaraku, artinya kenapa Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini melalui kematian? Itu bagian dari skenario Allah yang harus Dia jalani. Tanpa melalui dunia kematian, tidak akan ada kehidupan yang kekal. Sehingga kematian yang Dia lewati melalui karya Allah yang Dia harus jalani di dalam hidupnya menunjukkan bahwa Yesus tidak berhenti dalam kematian ataupun hilang dalam kematian. Tapi kematian itu adalah pada hari yang ketiga Dia mengalahkan kematian melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Jadi ini artinya bahwa kematian Yesus yang dikabarkan kepada kita, cikal bakal kehidupan kita bersama Tuhan, itu adalah berita tentang kematian Yesus. Dan dari kematian Yesus ini diberitakan kepada kita bahwa inilah sebagai bukti kasih Allah yang Dia sampaikan melalui Yesus Kristus. Jadi melalui renungan pada pagi hari ini, saudaraku, Jumat Agung, seruan Yesus menyerahkan nyawanya itu akan mengingatkan kita beberapa hal di dalam kehidupan kita. Yang pertama, sengsara dan kematian Yesus memperlihatkan bahwa apa yang dirasakan oleh manusia yang berdosa ini, yaitu kehidupan kita, semua itu Tuhan selesaikan melalui pengorbanannya. Dan yang kedua, saudaraku, kematian Yesus adalah sebagai bukti Allah sangat mengasihi kita. Dan yang ketiga adalah keselamatan yang sudah Tuhan berikan melalui Yesus Kristus kepada kita
Ini patut kita syukuri. Dan orang yang bersyukur di dalam hidupnya tahu berterima kasih tentang pengorbanan Kristus yang sudah kita terima hari ini dan sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya lawatan ini menguatkan kita akan anugerah kasih Tuhan yang menguatkan kita dan mensyukuri kehidupan yang boleh kita terima. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mensyukuri firman Tuhan yang boleh kami sampaikan dan terima pada pagi hari ini. Sehingga kami doakan setiap orang yang setia bergabung di dalam channel YouTube GBKP Klasis Jakarta Kalimantan ini. Berkati hidup mereka Tuhan, berkati kesehatan mereka, berkati segala kecukupan jasmani rohani yang mereka butuhkan dari Tuhan. Agar senantiasa sapaan teduh ini juga dapat menyentuh saudara dan saudari kami yang ada di Perminggun Sampit, P3S dan sekitarnya. Perminggun Sampit yang sudah diterima menjadi perpulungan adalah bagian yang ada di Runggun GBKP Palangkaraya. Mari Bapa di sorga, perpulungan yang baru terbentuk ini Tuhan, agar mereka juga dipersiapkan, dimampukan untuk menjadi saksi di dalam pelayanan yang dilakukan di tempat ini. Vikaris kami yang ada di Sampit juga Tuhan, berkati beliau agar senantiasa dalam pelayanannya Vikaris tetap setia melayani Tuhan untuk dapat memberdayakan kehidupan jemaat. Mereka tetap terbina dari iman dan spiritualitas kehidupan yang mereka miliki. Kiranya Vikaris Ekit begitu juga dengan seluruh jemaat yang ada di Perpulungan Sampit P3S sekitarnya. Mari Bapa di sorga, Engkau berkati kehidupan mereka agar senantiasa kuasa dan pertolongan Tuhan menjadikan mereka sehat dan damai sejahtera dalam pimpinan-Mu. Inilah harapan dan doa yang kami sampaikan di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa bagi-Mu. Dan mari kita akhiri doa kita dengan mengucapkan doa Bapa kami yang kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.